Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 2 Praktikum Proyek Biologi Sel, jurusan Biologi, Institut Teknologi Bandung. Di sini, kami berkesempatan untuk membahas mengenai pemanfaatan kultur sel untuk pengujian kloroquine sebagai kandidat obat virus corona. Yuk, langsung saja kita dengarkan. Seperti yang kita ketahui, bumi ini sedang mengalami sebuah bencana besar, yaitu wabah virus corona. Namun, apa itu virus corona? Istilah virus corona yang saat ini sedang mewabah dan mengakibatkan penyakit COVID-19 merupakan jenis virus corona ke-7 yang menginfeksi manusia. Virus ini pertama kali teridentifikasi pada bulan Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus corona ini berasal dari famili Coronaviridae dengan karakteristik adanya mahkota yang serupa dengan bentuk paku. Diduga, virus ini ditularkan dari ular karena berdasarkan hasil uji sampel, virus yang menginfeksi hewan hidup di pasar Wuhan menunjukkan kesamaan genetik 2019 nCoV sama seperti yang terdapat pada kelelawar. Namun, pada kasus ini paling banyak terdapat pada ular. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga dapat menular dari manusia ke manusia. Menurut WHO, penularan virus corona dari hewan ke manusia ini terjadi melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, dapat melalui perantara udara, maupun dengan mengonsumsi daging hewan yang terkena infeksi. Dan selanjutnya, virus ini dapat menular kepada manusia melalui droplet atau partikel air liur di udara ketika penderita batuk ataupun bersin. Gejala klinis dari COVID-19 ini dimulai dengan batuk, pilek atau flu, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, hingga badan menjadi letih dan lesu. Berdasarkan penelitian, bahaya virus corona ini dapat mengakibatkan kematian, dan bahkan pasien yang terinfeksi maupun sedang mengalami proses penyembuhan akan mengalami kerusakan permanen pada antibodi dan paru-paru. Mereka yang beresiko terkena COVID-19 ini yaitu penderita jantung, obesitas, maupun paru-paru, usia di atas 64 tahun, tenaga medis, dan juga para perokok. Hingga saat ini, belum ada vaksin atau pengobatan yang spesifik secara signifikan mampu memperbaiki krisis pandemi global COVID-19 ini. Namun, gejala yang disebabkan oleh virus ini dapat diobati dan pengobatan tersebut harus didasarkan pada kondisi klinis pasien. Dengan mewabahnya COVID-19 di seluruh dunia, maka dilakukanlah berbagai penelitian untuk menemukan pengobatan bagi penyakit COVID-19 ini. Salah satu kandidat untuk pengobatan COVID-19 adalah kloroquine. Pemerintah Indonesia sendiri bahkan telah memesan 3 juta obat kloroquine untuk pengobatan COVID-19 di Indonesia. Pada bagian kali ini, kita akan membahas sebenarnya obat apa sih kloroquine itu dan bagaimana mekanisme kloroquine sehingga dapat berperan sebagai senyawa antivirus untuk pengobatan COVID-19. Kloroquine merupakan bentuk sintetis dari quinine, yaitu senyawa yang dapat dijumpai pada pohon kina. Kloroquine telah digunakan selama lebih dari 70 tahun sebagai obat penyakit malaria. Kloroquine sendiri termasuk ke dalam daftar obat esensial yang dikeluarkan oleh WHO. Selain untuk pengobatan penyakit malaria, ternyata kloroquine juga digunakan untuk mengatasi penyakit autoimun seperti penyakit lupus maupun rheumatoid arthritis. Berikutnya akan dibahas bagaimana mekanisme antiviral kloroquine terhadap virus SARS-CoV-2. Berikut merupakan ilustrasi mengenai mekanisme antiviral kloroquine terhadap virus SARS-CoV-2. Secara umum,
kloroquine memiliki 3 mekanisme antivirus. Yang pertama, kloroquine diduga dapat mencegah virus menempel pada reseptor di dalam sel inang. Hal ini karena kloroquine merupakan inhibitor dari quinone reduktase 2. Senyawa tersebut merupakan senyawa yang terlibat dalam biosintesis asam sialat. Asam sialat sendiri merupakan senyawa yang dapat dijumpai pada berbagai protein transmembran, termasuk reseptor ACE2 yang diketahui merupakan tempat menempelnya virus SARS-CoV-2. Tanpa adanya asam sialat ini, maka pengenalan ligan akan terganggu sehingga virus tidak dapat menempel pada reseptor ACE2. Kedua, kloroquine juga diduga mampu mengubah pH permukaan sehingga akan menghambat transfer virus melalui mekanisme endositosis. Virus membutuhkan pH yang asam untuk dapat melakukan fusi dengan membran endosom. Alkalisasi pada endosom akan menghambat virus untuk melakukan fusi dengan membran endosom. Hal ini menyebabkan virus tidak dapat ditransfer melalui mekanisme endositosis. Kloroquine juga diduga mampu menekan replikasi asam nukleat, assembly virus, serta pelepasan virus. Untuk dapat digunakan sebagai suatu alternatif pengobatan COVID-19, tentu saja perlu dilakukan berbagai pengujian terhadap kloroquine. Salah satu pengujian kloroquine dapat dilakukan secara in vitro menggunakan pemanfaatan dari kultur sel. Untuk pengujian kloroquine sebagai kandidat obat virus corona bisa dilakukan menggunakan kultur sel. Nah, apa itu kultur sel? Kultur sel merupakan teknik pemindahan sel yang digunakan untuk mengisolasi sel dari suatu jaringan dan menumbuhkannya pada lingkungan buatan yang sesuai secara in vitro. Dengan studi in vitro, peneliti lebih dapat mengontrol lingkungan fisiokimianya seperti pH, suhu, tekanan osmotik, serta nutrisi. Konsekuensi sel yang ditumbuhkan di luar tempat hidupnya, sel lebih rentan terkontaminasi sehingga dalam pengerjaannya harus dilakukan dengan kondisi steril dan menggunakan teknik aseptik. Terdapat dua karakteristik sel hewan yang biasa dikultur, yaitu monolayer dan suspensi. Pada monolayer, sel akan melekat pada substrat atau anchorage dependent dan membentuk satu lapis sel. Contohnya adalah sel fibroblast dan sel epitel. Pada suspensi, sel tidak akan melekat pada substrat atau anchorage independent dan tersuspensi di dalam medium. Contohnya adalah sel hematopoietik. Sel yang akan dikultur dapat diperoleh dari kumpulan sel, kemudian langsung ditanam ke dalam media. Kultur primer merupakan kultur sel yang diperoleh dari organisme asal secara langsung. Dari hasil kultur primer yang konfluensi, dapat dilakukan subkultur terhadap outgrowth sel yang nantinya akan membentuk sel line. Kultur sel line merupakan kultur yang diperoleh dari hasil penanaman kultur sebelumnya yang memiliki sifat genetik yang sama. Terdapat dua jenis sel line, yaitu infinite cell line dan finite cell line. Infinite cell line merupakan sel yang disubkultur secara terus-menerus tanpa menurunkan viabilitas sel. Sedangkan finite cell line merupakan sel yang dapat disubkultur hingga batas tertentu karena sel mengalami kematian. Beberapa dekade terakhir hingga saat ini, kultur sel seringkali dianggap sebagai teknologi yang andal, kuat, dan relatif matang dalam berbagai bidang. Sejak dibuatnya standarisasi terhadap kultur sel telah membuat revolusi teknologi yang berawal dari pengembangan media atau medium yang kaya, manipulasi genetik dari line cell, pengembangan inkubator yang semakin canggih di mana mampu menyediakan atmosfer yang diinginkan, desain vaksin, maupun pengembangan permukaan adhesi sel baru. Selain itu, berbagai bioterapik saat ini mampu disintesis menggunakan metode kultur sel dalam memfasilitasi manufaktur skala besar yang menghasilkan penggunaan komersial serta teknologi terapan dari studi klinis maupun penelitian. Contohnya yaitu seperti vaksin, efek obat dan senyawa toksik,
mutagenesis dan karsinogenik, fisiologi dan biokimia sel, dan masih banyak lagi. Nah, kita sudah mendengarkan segudang aplikasi yang banyak menggunakan kultur sel dalam berbagai bidang. Namun, ada nggak sih kekurangannya? Jawabannya tentu saja ada. Pertama, menjaga agar kultur sel dalam keadaan steril dan aseptik merupakan bagian yang paling sulit dalam melakukan kultur sel. Mengapa? Karena kultur sel sendiri sangat rentan terhadap kontaminasi. Kontaminasi yang sering kali dijumpai dan mudah terdeteksi saat melakukan kultur sel adalah ditemukannya mikroorganisme seperti bakteri, jamur, yeast, dan masih banyak lagi. Bakteri dan virus bisa mengkontaminasi karena media kultur sel kaya akan nutrisi seperti glukosa, amonia, garam, dan mikronutrien lainnya. Glukosa sendiri yang ada di dalam medium merupakan sumber karbon dan metabolisme untuk molekul CO2, etanol, asam asetat yang nantinya akan menghasilkan ATP untuk aktivitas di dalam sel. Amonium sendiri merupakan sumber nitrogen yang dapat mensintesis asam amino esensial. Kedua, 2E, experience and expertise. Tentunya, diperlukan pengalaman dan keahlian khusus untuk memaintain sel di dalam kultur. Setidaknya kita harus memiliki prinsip-prinsip dan pengetahuan dasar agar kultur sel kita berhasil. Peralatan dan medium yang digunakan untuk memfasilitasi keberhasilan dari kultur sel tentunya dibutuhkan agar menciptakan lingkungan buatan yang sesuai dengan sel. Namun sayangnya, alat-alat dan medium biasanya sangatlah mahal, sehingga diperlukan dana yang cukup besar untuk mendukung kultur sel ini. Setelah mengetahui apa itu kultur sel, jadi gimana sih sebenarnya mekanisme pengujian kloroquine dengan kultur sel? Secara umum, dalam pengujian obat dengan kultur sel, pertama yang harus diperhatikan adalah sel yang akan dikultur. Pada penelitian ini digunakan sel Vero yang didapatkan dari monyet hijau Afrika. Selanjutnya adalah kloroquine sebagai obat yang akan diujikan efektivitasnya terhadap sel yang sudah diinfeksikan oleh virus SARS-CoV-2. Setelah dikultur selama beberapa hari, dilakukan ekstraksi RNA dan kemudian diamplifikasi dengan RT-PCR. Sekarang kita akan melihat lebih detail pada tahapannya. Sel Vero diambil dari ginjal monyet hijau Afrika, dan sel ini sudah sangat umum digunakan dalam penelitian vaksin, sehingga sudah diyakini bahwa sel ini aman untuk digunakan. Selain itu, sel Vero juga memiliki sensitivitas yang luas terhadap banyak jenis virus, yang sebabnya diperkirakan karena sel Vero ini tidak menghasilkan interferon. Interferon adalah protein sinyal yang dihasilkan oleh sel saat terinfeksi virus, agar sel-sel yang berada di sekitarnya meningkatkan mekanisme pertahanannya. Dalam kultur sel, ginjal monyet ini dicacah menjadi bagian-bagian kecil. Lalu, cacahan tersebut ditumbuhkan dalam cawan Petri yang berisi Dolbeck's Modified Igonidium atau DMEM dan disuplementasi dengan 5% fetal bovine serum atau FBS. Pembuatan kultur ini harus dilakukan dalam kondisi yang sangat aseptis, sehingga harus dilakukan di dalam laminar airflow. Setelah selesai, kultur disimpan dalam inkubator dengan kandungan 5% CO2 dan pada suhu 37 derajat Celcius. Medium kultur juga harus diganti setiap harinya agar kultur dapat tumbuh dengan baik. Untuk penelitian ini dilakukan dua jenis perlakuan. Pertama adalah uji treatment dan kedua adalah uji profilaktik. Uji treatment pada intinya berfungsi untuk menguji efektivitas kloroquine dalam mengobati sel yang sudah terinfeksi oleh virus. Sel Vero yang sudah dikultur diinfeksikan dengan virus selama 2 jam, lalu dibilas dengan DMEM. Sel kemudian dipindahkan ke medium yang mengandung kloroquine
selama 24 hingga 48 jam. Sebaliknya, uji profilaktik adalah uji yang bertujuan untuk menguji efektivitas kloroquine dalam mencegah sel terinfeksi dengan virus. Sel Vero dipindahkan ke medium mengandung kloroquine selama 2 jam, kemudian diinfeksikan dengan virus selama 2 jam juga. Baru setelah itu dipindahkan ke medium baru tanpa kloroquine maupun virus. Terakhir adalah proses ekstraksi dan deteksi. RNA virus diekstraksi dari 100 mikroliter supernatan sel yang terinfeksi. Kemudian dilakukan amplifikasi dari RNA tersebut agar dapat dideteksi keberadaan virusnya dengan metode RT-PCR. Setiap perlakuan uji dilakukan sebanyak 3 kali agar didapatkan data yang kredibel. Nah, setelah mendengar berbagai penjelasan ilmiah mengenai pengujian kloroquine tersebut, kelompok kami menganjurkan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama saat sebelum dan sesudah makan. Cuci juga bahan-bahan makanan yang akan kita makan, serta jangan lupa mencuci tangan ketika habis berpergian dari luar rumah. Jangan lupa gunakan sabun dan air mengalir yang bersih. Kedua, gunakan masker jika berpergian keluar rumah, apalagi jika teman-teman pergi ke tempat umum yang sering dikunjungi orang-orang seperti supermarket, bandara, halte bus, pasar, dan lain-lain. Ketiga, tutupi hidung dan mulut ketika bersin menggunakan tisu atau siku, dan jangan sentuh wajah kalian dengan tangan jika tidak yakin tangan kita dalam keadaan bersih. Keempat, jika memungkinkan, selalu jaga jarak dari orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, kita boleh juga meningkatkan imunitas dengan menyuntikkan vaksin ataupun secara alami dengan pola hidup dan makan yang sehat. Terakhir, dalam menanggapi berita dan rumor yang ada, diharapkan kita jangan panik sampai terburu-buru membeli obat-obatan yang beredar di masyarakat. Ketika kita memang mengalami gejala-gejala virus corona tersebut, segeralah hubungi dokter atau tenaga medis terdekat. Jika kita bersikap panik serta menggunakan obat tersebut tidak secara prosedur medis yang benar, maka dapat merugikan diri kita sendiri. Seperti berita yang akhir-akhir ini tersebar pada gambar berikut. Hai, perkenalkan, saya Stella Chandra. Nama saya Rifki Fauzan Faldur Rahman. Oke, kenalin, aku Muhammad Arifin Diawul Haq. Hai, perkenalkan. Nama saya Anggi Nurfadilah. Nama saya Catherine Fania. Seperti video yang telah teman-teman dengar tadi, pandemi virus corona masih terus berlanjut dan kita masih terus menyaksikan kasus kematian yang diakibatkan dari pandemi virus corona ini. Virus corona bukanlah merupakan suatu aib, melainkan suatu bencana dunia yang harus kita hadapi dengan hati-hati. Jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa. Saatnya kita bersatu, saling menjaga, dan mencegah penyebaran virus corona. Kita pasti bisa. Work from home. Stay productive. Stay at home. Stay safe. Stay healthy. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang baru untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 Proyek Biologi Sel dan Molekuler mohon pamit undur diri. Dadah! Dadah!